Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Agilan Rizka. Saya dari kelas 1043 nomor absen 35. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tumbuhan tingkat tinggi, Gymnospermae dan juga Angiospermae. Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan juga monokotil. Tujuan atau manfaat saya membuat video kali ini yaitu untuk mengetahui struktur ciri morfologi, perkembangbiakan dan juga klasifikasi dari tumbuhan tingkat tinggi Angiospermae dan juga Gymnospermae. Yang pertama yaitu Gymnospermae. Ini adalah suatu identifikasi yang menggunakan aplikasi. Tumbuhan Gymnospermae yang saya pilih yaitu Sikas revoluta atau penawar jambe. Klasifikasinya Kingdomnya Plantae, divisinya Sikasdophyta, kelasnya Sikasdopsida, ordonya Sikadales, familinya Sikadaceae, genusnya Sikas, dan spesiesnya Sikas revoluta. Ciri morfologi dari tanaman Sikas revoluta, ukuran tingginya 1-2 meter, akarnya berserabut dan berwarna hitam. Batang tanaman tegak berbentuk bundar dengan bekas tangkai daun yang menetap pada batang berwarna coklat kehitaman. Batangnya terkadang bercabang. Daun yang dimiliki beragam berbentuk menyerupai jarum, panjang menyirip genap, ujung daun runcing tepi rata dengan panjang 10-15 cm dan berwarna hijau. Permukaan daun mengkilat. Bunga flora penawar jambe beragam berbentuk tandan, yang jantan bertangkai pendek, berbentuk kerucut dengan panjang 10-20 cm dan berwarna kuning. Yang betina dikelilingi oleh bunga jantan yang berwarna kuning kecoklatan. Buah tanaman ini kotak berbentuk telur yang dengan diameter 1 cm dan berwarna hijau. Biji flora penawar jambe berbentuk bunder telur dengan ukuran panjang 1-2 cm dan berwarna coklat orange. Perkembangbiakannya dilakukan secara seksual maupun aseksual. Organ reproduksi jantan dan betinanya pun terpisah. Reproduksi seksual dilakukan ketika serbuk sari tanaman jantan membuahi sel telur betina melalui penyerbukan. Proses ini terjadi berkat intervensi angin atau serangga, terutama Coleopatra. Serbuk sari menembus ruang serbuk sari dengan cara menjatuhkan penyerbukan atau nektar, yang pembentukannya merupakan fenomena siklik yang memuncak ketika penyerbukan terjadi. Waktu yang diperlukan untuk penyerbukan dan penumpukan berikutnya adalah 5 bulan. Reproduksi aseksual terjadi ketika tanaman mengembangkan tunas lateral pada tingkat pangkal batang yang disebut anak-anak. Struktur-struktur ini secara genetik identik dengan tanaman induk. Yang kedua adalah Angiospermae. Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Pertama-tama kita akan membahas tanaman dikotil terlebih dahulu, yaitu Mangifera indica atau tanaman mangga. Klasifikasinya Kingdomnya Plantae, divisinya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Sapindales, familinya Anacardiaceae, genusnya Mangifera L, dan spesiesnya Mangifera indica. Ciri morfologi dari tanaman mangga, daun berwarna hijau berselang-seling dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Pinggiran daunnya bergelombang dengan panjang daun sekitar 10-35 cm dan lebar 5-16 cm tergantung varietas. Daun mangga yang masih muda biasanya berwarna kemerahan, keunguan, atau kekuningan. Jika daun sudah tua, akan berubah pada bagian permukaan sebelah atas menjadi hijau mengkilat, sedangkan bagian permukaan bawah berwarna hijau muda. Bunga dan buah tanaman mangga berbentuk bulir ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm, ukurannya sangat kecil dan berwarna putih, dengan 5 kelopak yang panjangnya sekitar 5-10 mm. Ukuran buah mangga mempunyai panjang sekitar 10-25 cm, diameter 7-12 cm, berat hingga 2,5 kg, dengan warna buah yang masak antara warna kuning jingga atau warna merah, sedangkan pada waktu buah masih muda akan berwarna hijau. Akar tanaman mangga, akarnya tunggang dengan mempunyai cabang pada akarnya. Akar utama akan menancap ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar 5 meter.
Batang tanaman mangga berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Batang pohon bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting di setiap batangnya. Mangga berkembang biak secara generatif dengan penyerbukan pada bunganya. Penyerbukan pada bunga mangga terjadi saat proses menempelnya serbuk sari atau stamen dari benang sari pada kepala putik atau stigma. Selain dengan penyerbukan, mangga juga dapat diperbanyak dengan perkembangan vegetatif buatan, yaitu melalui pencangkokan. Pada proses ini, cabang pohon mangga dikupas kemudian dibungkus dengan tanah sebagai media pertumbuhan dan ditutup dengan plastik. Setelah beberapa hari, akar akan tumbuh dari kupasan ini, lalu batang bisa ditebang dan ditanam sebagai bibit tanaman baru. Selanjutnya adalah tumbuhan monokotil. Ini adalah hasil identifikasi dari tanaman pisang. Musa paradisiaca atau tanaman pisang klasifikasinya sebagai berikut: Hingdanya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liopsida, ordonya Zingiberales, familinya Musaceae, jenisnya Musas, dan spesiesnya Musa paradisiaca. Ciri morfologinya berdaun lebar, panjang daun bisa mencapai 2 meter dengan lebar 40-50 cm, dengan dipisahkan dengan tangkai daun. Posisi tangkai daun membelah daun menjadi dua bagian. Daun pisang mempunyai garis-garis di tepi daun. Batangnya, tanaman pisang memiliki tinggi 2-3 meter tergantung jenis pisang. Bentuk batang bulat dengan dilapisi pelepah di bagian batangnya. Akar, mempunyai perakaran yang serabut dengan berpusat pada bonggol pisang. Perakaran pisang tidak terlalu dalam masuk ke dalam tanah sehingga tanaman pisang mudah roboh jika tanah bertekstur gembur pada bagian bonggol tanaman tunas baru. Bunganya berwarna kuning dengan dilapisi kelopak bunga berwarna merah, sering disebut dengan jantung pisang. Letak bunga di ujung tandang buah pisang. Bunganya termasuk bunga sempurna karena terdiri dari jantan dan betina. Selanjutnya buah. Buah pisang mempunyai warna kuning saat matang dan hijau di saat masih mentah. Buah pisang terletak pada sisir tanaman yang menempel pada tandan pisang. Setiap sisir terdapat 10-20 buah pisang, sedangkan setiap tandan memiliki 60-20 sisir pisang. Pisang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang melakukan proses perkembangbiakan menggunakan tunas. Pisang lebih sering bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan tunas, dan jarang sekali pisang berkembang biak melalui bijinya. Biasanya tunas ini akan kita temukan berada di sekitar indukan yang ada. Tunas yang muncul ini sendiri merupakan sebuah individu baru dan sangat berbeda dari indukan yang ada. Meskipun pisang memiliki biji, namun perkembangbiakan yang lebih banyak dilakukan adalah dengan cara menanam tunas yang tumbuh di sekitar pohon utama. Nah, kesimpulan dari video kali ini yaitu kita dapat mengetahui struktur ciri morfologi, cara perkembangbiakan, dan juga klasifikasi dari tumbuhan Angiospermae dan juga Gymnospermae. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.